Om Sesatu, perkenalkan nama saya Iman Ligina Putra. Saya mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha, akuntansi program S1. Di video kali ini saya akan share tutorial bagaimana cara menggunakan software akuntansi, yaitu Mayop versi 18. Sebelumnya di video tutorial ini saya menggunakan kasus toko cemerlang. Oke teman-teman, langsung aja untuk mempersingkat waktu kita buka aplikasinya. Dan ini adalah tampilan utama dari Mayop Accounting Plus versi 18. Nah, di tampilan utama ini ada 5 menu utama, yaitu Open, Create, Explore, What News, dan Exit. Sebelum kita mencatat data awal perusahaan, langkah awal yang kita harus lakukan adalah membuat data awal perusahaan. Nah, cara membuat data awal perusahaan, kita bisa masuk ke menu Create. Kemudian ini adalah tampilan introduction, kita klik next. Nah, yang pertama kita diminta untuk mengisi component information atau data perusahaan. Di sini component name-nya kita isi nama perusahaan. Kita lihat di sini, nama perusahaannya adalah Toko Cemerlang. Nah, untuk kolom ABN kita isikan NPWP perusahaan. Kemudian addressnya kita isikan alamat perusahaan. Untuk penambah kita isikan nomor telepon. Nah, untuk fax number sama email address kita lewati aja teman-teman, karena di data perusahaan juga tidak dijelaskan. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mengisi accounting information, dimana data ini kita bisa lihat di data perusahaannya atau di data toko cemerlangnya. Di sini kita lihat periode akuntansi dimulai dari Januari dan diakhiri pada tanggal 31 Desember. Oke, berarti dia periodenya 12 bulan teman-teman. Terus kita lihat transaksinya itu terjadi di tahun berapa sih? Nah, ternyata di sini transaksinya terjadi di bulan Januari dan tahun 2003. Oke, kita kembali lagi ke Mayop. Berarti untuk financial year-nya atau tahun perjalanannya kita isi 2003. Kemudian last month untuk finansialnya kita isikan bulan akhir periode berjalan, yaitu Desember. Untuk conversion numbernya kita isikan Januari atau bulan terjadinya transaksi, dan number of accounting period kita isi 12 atau 12 bulan. Kemudian kita klik next lagi. Nah, di sini ada tampilan account list, kita pilih yang tengah, kemudian next. Nah, di sini ke menu file kita diminta untuk merubah penyimpanan data perusahaan. Kalau misalkan kita mau merubahnya, nah, oke, kita coba rubah, dia simpan di dokumen, kemudian save, next. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ketika dia muncul seperti ini, kita pilih comment center, maka akan muncul tampilan comment center Mayop Accounting. Nah, di sini di comment center itu ada beberapa menu yang nanti akan kita gunakan untuk mencatat transaksi yang terjadi di perusahaan. Untuk permudah pengerjaan kita, tampilan kita perkecil aja biar kita sambil melihat kasusnya.
Setelah kita masuk di command center, langkah selanjutnya adalah membuka rekening account atau akun perusahaan yang dibutuhkan. Caranya dengan klik account, kemudian dengan akun list. Nah, di sini Mayap akan menampilkan beberapa kelompok akun dari aset, liability, equity, income, cost of sales, expense, other income, other expense. Dan di setiap kelompok akun ini Mayap telah menyediakan beberapa akun, tetapi dari beberapa akun ini tidak semua akan kita gunakan. Artinya akun-akun ini kita akan sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Nah, apabila di akun-akun yang sudah disediakan Mayap ini bisa kita ganti, maka akan kita ganti dan kita gunakan. Tapi kalau memang tidak bisa digunakan, maka kita bisa hapus saja agar lebih efektif. Nah, jadi data akunnya kita bisa lihat di neraca perusahaan toko cemerlang. Nah, jadi kita kembali ke Mayap. Di sini kita mulai dari check account. Check account ini kita bisa ganti dengan rekening di BCA, nomor akun di 1200. Rekening. Oke. Kemudian kita professional account, kita sebenarnya kita gunakan untuk PT check. Tapi toko cemerlang tidak menggunakan PT cash, maka kita bisa hapus saja. Caranya dengan klik edit, kemudian delete account. Untuk investment account sama, kita hapus saja. Dan untuk undeposit fund, kita bisa gunakan untuk mengganti kas di tangan, nomor akun 1100. Oke, kemudian untuk electronic clearing account ini kita inaktifkan saja, karena akun ini tidak kita gunakan tetapi juga tidak bisa kita hapus karena di sini ada link account. Nah, di sini ada trip debtor, kita bisa ganti untuk piutang dagang, nomor akun 1200. Oke. Nah, selanjutnya kita membuat akun-akun baru yang masih dibutuhkan oleh toko cemerlang. Caranya yaitu klik new, kemudian di sini. Jadi teman-teman, kalau misalnya penulisan nama akun di sini dia itu huruf tebal atau di bold, maka artinya itu adalah header account. Tetapi kalau dia menulisnya biasa saja, itu merupakan masuk ke detail account. Nah, ini kita mulai dari sini, dari aktif lancar, klik header account, kemudian di sini 1000 aktif lancar. Nah, untuk membuat akun baru biar kita tidak bolak-balik, jadi kita bisa menggunakan tombol keyboard yaitu Alt plus N. Nah, kita bisa langsung membuat akun baru lagi yaitu. Nah, tadi aktif lancar udah, kas di tangan udah, rekening di BCA udah, dan dagang juga udah. Selanjutnya kita lanjut ke akun persediaan.
Oke, kemudian kita lanjut ke kelompok akun liability. Di sini trade editor kita bisa ganti dengan utang dagang. Nomor akun 1100, utang dagang, klik OK. Kemudian payroll account payable kita bisa inaktifkan. Nah, selanjutnya kita buat akun baru. Kita masuk ke kelompok akun equity. Di sini retained earning bisa kita ganti dengan laba ditahan. Nomor akun 2000. Oke, current earning kita ganti dengan laba tahun berjalan. Nomor Oke, historical balancing tetap kita ganti nomor akunnya aja. Kemudian yang belum, kita perlu membuat satu akun lagi, yaitu modal made 1000 modal made. Oke, kemudian selanjutnya kita masuk ke kelompok akun income. Di sini kita bisa lihat di rekening nominal. Nah, untuk income kita klik new, kemudian di sini 1000 penjualan televisi. Oke, ini udah selesai. Kita klik OK. Kemudian masuk ke kelompok akun cost of sales, klik new. Di sini 1000 harga pokok televisi. Selanjutnya kita masuk ke kelompok akun expense atau beban. Di sini ada akun salaries, kita ganti dengan biaya gaji administrasi. Nomor akun 1100, biaya gaji pegawai administrasi. Oke, kemudian under income or expense kita bisa ganti dengan biaya gaji karyawan. Nomor akun 2100. Nah, ini kemudian kita membuat akun baru, klik new.
Selanjutnya adalah menginput saldo awal akun Tuku Cemerlang. Caranya ini kita tulis dulu, masuk kita ke command center, kemudian ini data perusahaannya kita kembalikan ke neraca. Nah, untuk menginput saldo awal perusahaan, caranya adalah klik setup, kemudian pilih balance, klik account opening balance. Nah, di sini kita isikan nomor nominalnya sesuai seperti apa yang tertera di neraca Tuku Cemerlang. Pastikan amount left to be allocated ini adalah 0. Kalau misalnya di sini tidak 0, maka kemungkinan besar satu sudah pasti data yang teman-teman masukkan itu salah. Nah, karena di sini kita sudah 0, maka sudah benar ya teman-teman. Kita klik OK. Selanjutnya kita mengatur teks kode pajak. Quick list take codes. Jadi di sini kan ada banyak banget text code yang disediakan oleh Mayap Accounting, tapi kita hanya menggunakan 2 text code saja yang biasa kita gunakan, yaitu GST atau NT. Dan selain GST dan NT, text code lainnya kita hapus saja ya kita teman. Caranya klik text code-nya, kemudian klik kanan, pilih delete text code kode, begitu seterusnya kecuali GST dan NT. Nah, ini tinggal 2, kita close. Kemudian selanjutnya adalah mengisi link account atau account link atau akun yang terkait. Jadi di sini diketahui bahwa kebijakan mengenai pembelian dan penjualan adalah setiap transaksi yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan dalam melibatkan kas selalu menggunakan rekening kas di tangan. Jadi kita di sini untuk akun penjualan dan pembelian menggunakannya akun kas di tangan. Caranya mengatur link gimana? Jadi kita pilih setup, kemudian link account, pilih sales account untuk mengatur link account penjualan. Nah, di sini untuk account customer receipt-nya kita ganti dengan kas di tangan, teman-teman. Klik OK. Itu pun dengan pembelian. Setup, klik account, kemudian purchase account. Di sini kita ganti dengan kas di tangan. Klik OK. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan input data vendor atau supplier dari Tuku Cemerlang. Caranya gimana? Caranya kita pertama adalah membuat kartu utang piutang terlebih dahulu. Kita masuk ke menu card file, kemudian kita pilih add list. Nah,
Di sini kita masuk ke menu supplier, kita pilih new, namanya PT Sony, di enter. Ke ID-nya P01, alamat Jalan Raya 5 Jakarta. Untuk detailnya di sini proses selanjutnya kita pilih item, kemudian payment is due, kita ganti dengan if given of day. Discount days nya kita 0, balance days nya kita pilih 30 karena di data perusahaan diketahui bahwa termnya itu adalah N/30, itu ya teman-teman. Kemudian klik new untuk membuat kartu. Setelah semua kartu telah kita buat, langkah selanjutnya adalah menginput saldo awal utang dan piutang. Caranya pertama yaitu kita close dulu, kembali ke command center. Pertama kita akan mencopot saldo awal utang dagang terlebih dahulu. Caranya setup balance, klik supplier balance. Di sini kita pilih nama vendornya atau pilih nama suppliernya. Yang pertama adalah PT Sony, kemudian klik tergas. Nah, di sini sudah secara otomatis di setting ya, karena tadi kita sudah mengatur terlebih dahulu. PO nya kita kosongi saja, jadinya kita ganti dengan tanggal neraca yaitu dengan 31 Desember 2002. Di sini saldo awal utang, saldonya 10 juta.
ini text code-nya kita pilih yang not reportable atau not np, klik record, kemudian OK. Kemudian kita akan mencatat data persediaan. Nah, cara untuk mencatat data persediaan yaitu dengan cara menu inventory, kemudian item list, kemudian klik new untuk membuat data persediaan baru. Di sini item numbernya kita strip 001, name-nya televisi, kemudian 3 ini kita centang semua karena di sini televisi, maka di sini isi dengan harga pokok televisi. Kita isi dengan penjualan televisi. Kita pilih televisi. Kemudian untuk bayar detailnya, tes kodenya kita pilih NT teman-teman.
untuk cekul cemerlang ini tidak menggunakan pajak. Selling detailnya juga sama, kita pilih ente, kemudian selling unitnya kita pilih, ketikkan unit itu. Klik new untuk membuat data persediaan baru. Setelah data persediaan ini kita buat, langkah selanjutnya adalah menginput saldo awal persediaan. Caranya gimana? Ini kita klik dulu, maka akan kembali ke comment center, menu inventory. Nah, karena di sini persediaannya itu beda-beda dan menggunakan akun yang berbeda-beda pula, jadi untuk menginput saldo awal persediaan itu harus per item, satu persatu. Nah, ini caranya, kita masuk ke account inventory, kemudian untuk nama barang televisi B001, akunnya diisi 40. Kemudian langsung kita klik just inventory. Di sini default just accountnya kita isi dengan televisi. Continue, opening balance. Nah, di sini kita tanggalnya sesuaikan, yaitu tanggal 1 bulan 1 tahun 2003. Menunya saldo awal persediaan. Unit costnya kita isikan 1 juta sesuai dengan data perusahaan. Nah, setelah kita selesai mengisi data persediaan, itu artinya data awal perusahaan telah selesai kita buat. Langkah selanjutnya adalah menginput transaksi yang terjadi di perusahaan itu. Nah, langsung aja teman-teman. Untuk transaksi yang pertama, kita baca dulu. Utang kepada PT Sony Inten dibayar, berarti ini adalah pelunasan utang teman-teman. Caranya yaitu masuk ke menu purchase, kemudian kita payable. Nah, ini kas di tangan sudah, supplier dari PT Sony. Memonya kita isi pelunasan utang, tanggalnya sesuaikan, yaitu tanggal 1 bulan 1 2003. Amountnya sesuai dengan total outnya, yaitu 10 juta. Setelah itu kita klik amount apply sehingga muncul 10 juta, dan kita klik finance charge agar out of balance-nya 0. Jadi ketika membuat transaksi ini, pastikan out of balance-nya itu 0. Kalau misalnya tidak 0 berarti kita salah. Nah, kita untuk mengoreksi apakah jurnalnya itu sudah tepat atau belum, kita bisa menggunakan tombol CTR plus R. Nah, seperti itu. Jadi pelunasan piutang itu jurnalnya kas kredit 10 juta dan utang dagang debit 10 juta. Ini udah benar, klik OK.
kemudian record. Nah, kemudian klik cancel untuk kembali ke command center. Selanjutnya transaksi kedua, dijual 1 unit televisi kepada Kedut Wirte seharga 1.200.000 secara tunai. Berarti ini masuk ke menu sales, kemudian klik enter sales. Customernya karena Kedut Wirte belum ada, maka kita buat baru, klik new, kemudian name-nya Kedut Wirte, card ID-nya kita ke 08, alamat kita kosong-kosongnya aja, selling detailnya kita ganti item, terus payment is due-nya COD karena di sini penjualannya secara tunai. Kemudian paymentnya kita biarkan saja seperti itu, kemudian klik OK, sehingga di sini Kedut Wirte sudah ada. Klik Kedut Wirte. Nah, di sini invoice-nya kita biarkan saja, tanggalnya kita sesuaikan yaitu tanggal 2/01/2003. Nah, di sini SIP-nya dijual 1 unit, berarti 1. Yang dijual itu apa? Yaitu televisi. Kita pilih televisi. Price-nya kita 1.200.000. Nah, seperti itu. Karena di sini itu secara tunai, berarti P2D-nya harus diisi sebesar 1.200.000 sehingga balance due-nya 0. Coba kita cek. Oh ya teman-teman, jangan lupa teks code-nya itu harus dihilangkan. Pokoknya sebelum melakukan transaksi, tax include-nya harus dihilangkan, canda-candangnya. Nah, ini CTRL seperti ini, kita oke. Udah benar, klik OK, kemudian record, ignore all. Nah, selanjutnya transaksi yang ketiga, dijual 1 unit televisi seharga 1.150.000 dan 1 unit kulkas seharga 950 kepada Sujana secara tunai dan sisanya kredit. Nah, kita masuk ke command center dulu, cancel, masuk ke command center, kemudian kita klik sales, enter sales. Customernya adalah Sujana. Karena di sini belum ada sinyalnya, kita klik new, Sujana, card ID-nya C09, terus oke. Customernya Sujana. Di sini invoice, salah teman-teman, terminnya kita atur dulu ya, in given update, balance to days-nya 30. Oke. Nah, jadi terminnya sudah N/30. Tanggalnya kita sesuaikan yaitu tanggal 3 Januari 2003. SIP-nya 1 unit televisi. Harganya 1.250.000. Kemudian yang kedua, 1 unit kulkas. Harganya 950.000. Berarti totalnya ada 2.100.000 sebenarnya. Tapi di sini sudah membayar tunai sebesar 1 juta, berarti di sini P2D-nya kita isikan 1 juta, sehingga utangnya itu piutangnya kita
pada sejana tinggal 1.100.000. Kita record dulu atau CTRL dulu untuk melihat apakah sudah benar atau belum. Nah, kayak gini sudah benar. Klik OK, klik record, ignore all, cancel, kembali ke command center. Nah, selanjutnya transaksi tanggal 4, Arman membayar utangnya. Arman itu sebagai customer kita, berarti kita menerima penelusuran piutang. Kita masuk ke sales, kita klik receipt payment. Customernya adalah Arman. Nah, amount receiptnya kita sesuai dengan total due-nya karena si Arman itu melunasi. Berarti di sini 2 juta. Payment methodnya kita isi cash. Memonya pelunasan piutang. Tanggalnya kita tanggal 4 Januari 2003. Kemudian klik amount apply, kena finance charge, berarti out of balance-nya 0, CTRL. Nah, seperti ini jurnalnya. Klik OK, record, cancel untuk kembali ke command center. Nah, selanjutnya dilanjut. Nah, transaksi tanggal 5 jual unit televisi kepada Surya secara kredit. Masuk ke sales, klik enter sales, kemudian customernya Surya. Belum ada, kita buat baru, klik new, ini namanya Surya. Card ID nya K10. Karena secara kredit berarti ini sell out-nya pilih item dulu. Payment is due is kita ganti ini given of day. Balance today-nya 30. Oke. Nah, di sini pilih Surya. Invoice-nya kita upload ke date-nya kita isi 5 Januari 2003. Kemudian save-nya 5. VCD bayar. Harganya 550.000. Nah, berarti totalnya 2.750.000. Coba kita cek. Nah, jurnalnya seperti ini. Nah, ini udah benar. Klik OK, kemudian klik record. Nah, klik cancel untuk kembali ke command center. Nah, jadi teman-teman, sementara dari saya ini dulu baru sampai dari transaksi nomor 5. Nah, untuk transaksi berikutnya mungkin teman-teman bisa melanjutkan atau mencoba di rumah sendiri. Nah, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang nonton video ini. Semoga video tutorial saya bermanfaat, dan jangan lupa share kepada